Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Melam Pratiwi dengan NIM 11950125118. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai uji validitas kuesioner. Nah, sebelumnya di sini kita sudah berada pada halaman utama dari Microsoft Excel dan di sini saya sudah memiliki contoh datanya. Nah, cara pertama itu langsung saja kita cari skor total dengan menggunakan rumus sum tab. Nah, caranya yaitu subjek nilai pertanyaan pada subjek pertama itu diblok semuanya, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, langsung saja ini kita tarik ke bawah karena menggunakan rumus yang sama. Setelah kita mendapatkan skor total dari seluruh subjek, kita akan mencari korelasi. Nah, korelasi di sini rumusnya adalah korel. Nah, di sini kan ada array 1 dan array 2. Array 1 ini yaitu yang kita inputkan adalah nilai dari pertanyaan yang pertama keseluruhan. Lalu kita pakai koma karena pada komputer atau laptop saya itu menggunakan koma, tetapi ada di beberapa perangkat komputer atau laptop itu menggunakan titik koma, jadi disesuaikan dengan Microsoft Excel teman-teman. Nah, untuk array 2 di sini kita inputkan yaitu skor total. Nah, skor total keseluruhan. Untuk skor total ini kita ikat dengan dolar yaitu klik F4. Enter. Nah, ini kita tarik sampai pertanyaan yang ke-10. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari skor total dan korelasi, korelasi ini dia berkaitan dengan tabel R. Nah, tabel R itu kita harus mengeluarkan atau membebaskan dua subjek atau dua data di sebelah kiri dan dua data di sebelah kanan. Nah, karena jumlah subjek kita itu 12 dikurang atau kita bebaskan 2 jadi 10. Nah, untuk tabel R-nya kita ambil nilai dari data yang ke-10. Nilai R-nya yaitu ini 0,576. Nah, kita buat di sini 0,576. Nah, setelah itu kita lihat lagi, kita bandingkan nilai dari R product moment ini dengan nilai korelasi. Kenapa? Karena pada kriteria dinyatakan valid, pertanyaan ini dinyatakan valid apabila R tabel atau nilai R tabelnya itu lebih kecil dibandingkan nilai R hitung. Nah, R product moment yang kita ambil dari tabel R tadi merupakan R hitungnya. Nah, yang mana R tabel? R tabel itu adalah korelasi R tabel. Nah, R tabelnya adalah korelasi. Jadi kita harus membandingkan antara nilai korelasi pada pertanyaan pertama sampai pertanyaan 10 dengan nilai R hitungnya. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama itu nilai korelasi atau nilai R tabelnya adalah 0,534. Sedangkan R hitungnya yaitu 0,576. Jadi nilai yang pertanyaan pertanyaan pertama ini adalah valid karena nilai R tabelnya lebih kecil dibandingkan R hitung. Untuk pertanyaan kedua, ini tidak valid karena nilai R tabelnya lebih besar dibandingkan dengan nilai R hitung. Untuk pertanyaan ketiga juga tidak valid. Pertanyaan keempat juga tidak valid, pertanyaan kelima juga masih tidak valid karena lebih besar dibandingkan nilai R hitung. Untuk pertanyaan keenam ini masih tidak valid karena sudah jauh di atas nilai R hitung. Pertanyaan ketujuh juga tidak valid. Pertanyaan ke-8 juga tidak valid. Pertanyaan ke-9
valid karena nilai pertanyaan ke-9 ini R tabelnya adalah 0,292, itu lebih kecil dibandingkan R hitung yaitu 0,576. Untuk pertanyaan ke-10, karena dia negatif berarti sudah pasti nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai R hitung. Valid. Nah, kita sudah mendapatkan bahwa ada nilai valid yang mana nilai signifikansi persennya itu lebih kecil dari 0,05. Itu baru bisa dikatakan item valid dan item berkorelasi. Nah, kita sudah dapatkan di sini kesimpulannya bahwa itu tidak valid, pertanyaan 2-8 valid dan 9-10 itu tidak valid. Nah, selanjutnya ini kan kita mencari uji validitas atau menguji validitas kuesionernya ini menggunakan manual, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita akan mencarinya secara otomatis tetap menggunakan Microsoft Excel. Caranya adalah klik menu data, lalu pilih data analisis, pilih correlation, klik OK. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini yang mana kita disuruh untuk menginputkan rank. Nah, input rank di sini kita masukkan seluruh nilai dari skor item untuk 10 pertanyaan beserta skor totalnya. Nah, setelah kita inputkan, di sini kita pilih output optionnya yaitu New Worksheet Play. Ini fungsinya agar nanti tampilan yang kita minta itu berada pada sheet baru yang kita beri nama di sini adalah validitas. Nah, jika sudah kita klik OK, maka akan tampil seperti ini pada sheet validitas, yaitu sheet baru. Nah, ini kita copy, kita sandingkan dengan nilai yang sudah kita dapatkan. Nah, kita bandingkan. Untuk pertanyaan pertama itu 0,534 sama 0,70567. Ini tidak valid. 0,87 juga tidak valid. 0,791 tidak valid. 0,645, 0,64495 juga tidak valid. Lalu 0,839 juga tidak valid, 0,78 juga tidak valid, 0,686 masih tidak valid, 0,29224 valid, dan min 0,02693 atau min 0,03 itu valid. Nah, setelah kita mencari secara otomatis dan manual menggunakan Microsoft Excel, selanjutnya kita akan mencari secara otomatis menggunakan SPSS. Nah, langsung saja, kita sudah berada pada tampilan halaman utama pada SPSS. Nah, cara pertamanya yaitu kita kopikan nilai skor item dan skor totalnya. Kita paste ke SPSS. Sebelumnya ini kita paste di data view. Nah, selanjutnya kita klik pilih variable view. Di sini sudah terinputkan apa yang sudah kita masukkan ke dalam data view. Nah, di sini kita ganti nama untuk namanya yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 dan total. Nah, untuk numerik ini kita ganti width-nya 2, less-nya 0. Width-nya 2, less-nya 0. Ini kita ganti semua 0, 0. Nah, width-nya kita ganti 2 semuanya. Nah, selanjutnya untuk label itu kita samakan dengan nama X1, X2,
X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, dan total. Nah, untuk values dan missing itu none. Lalu untuk kolomnya 8, align-nya right, dan measure-nya kita ambil scale. Scale kita ganti semuanya. Nah, setelah kita sesuaikan dan kita ganti, lalu kita klik menu Analyze, kita pilih yang correlate atau correlation, kita pilih bivariate. Nah, maka akan tampil dari X1 sampai total. Jadi, teman-teman tidak perlu kesulitan untuk menginputkan satu-satu seperti ini. Misalnya kita pilih satu, nah tidak perlu seperti itu. Jadi caranya supaya cepat, teman-teman klik saja Shift. Setelah semuanya terblok menggunakan Shift, teman-teman klik panah, maka semuanya akan pindah kepada kolom variabel. Nah, di sini jangan lupa correlation coefficient-nya pilih percent, test of significance-nya to tail, dan flag significant correlation-nya itu jangan lupa di checklist-kan. Jika sudah, kita klik OK. Nah, maka nanti akan tampil correlation-nya seperti ini. Kita pindahkan saja. Kita pindahkan ke Word. Nah, di sini sudah tampil untuk total pada percent correlation-nya yaitu 0,534, 0,706 ini tidak valid. Ini tidak valid tadi. 0,871 juga tidak valid. 0,791 juga tidak valid. 0,645 tidak valid. 0,839 juga tidak valid, 0,780 juga tidak valid, 0,686 tidak valid, 0,292 valid, dan 0,027 itu valid. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.